Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang pertama, babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Hadis yang ke 134. Kan kemarin kan separuh hadis, sekarang kelanjutan dari hadis yang kemarin. Walahu, dan dari hadis serupa dari imam siapa? Terakhir kemarin kita membahas hadis dari imam, nah ini Imam Muslim. Ya, kalau ada Imam Bukhari, Imam Muslim memang urutannya. Walahu, dan hadis serupa dari Imam Muslim, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir. Salatsu sa'atin, ada 3 waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami an nusalliya fihinna, untuk mengerjakan sholat di dalam waktu tersebut, wa an nakbura fihinna mautana, dan melarang untuk mengubur jenazah pada waktu tersebut. Yang pertama, hina tatlu'us syamsu bazighatan hatta tartafi', ketika matahari terbit hingga meninggi. Jadi matahari mulai terbit hingga meninggi. Berarti waktunya waktu kapan itu? Ketika sudah mulai memasuki waktu, belum sudah subuh kalau terbit. Kan subuh itu sebelum terbitnya matahari. Subuh itu kan terbitnya fajar, kan sebelum matahari kan. Nah, ketika matahari terbit hingga mulai meninggi, berarti mulai jam matahari terbit sampai masuknya waktu duha. Nah, itu dilarang untuk sholat dan mengerjakan dan menguburkan jenazah. Durasinya kurang lebih sekitar 30 menitan. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhahirati hatta tazula syamsu, yaitu ketika matahari tegak berdiri di atas. Jadi proses di ubun-ubun hingga mulai tergelincir. Jadi proses di atas tegak di ubun-ubun hingga mulai tergelincir. Berarti kurang lebih mulai dari masuknya waktu zuhur hingga setengah jam berikutnya. Kan setengah jam berikutnya sudah mulai turun matahari. Wahina tatadayyafu syamsu lil ghurub, dan ketika matahari mulai terbenam. Jadi setengah jam sebelum masuknya waktu maghrib itu tidak boleh mengerjakan pertama sholat, yang kedua tidak boleh menguburkan jenazah. Wal hukmu tsani inda Syafi'i, dan hukum yang kedua menurut Imam Syafi'i, min hadisin Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, wazada, beliau menambahkan, illa yaumal jum'ati, kecuali pada hari Jumat. Jadi kalau pada hari Jumat tidak berlaku 3 waktu yang dilarang untuk sholat dan menguburkan jenazah, tetapi sanadnya dhaif. Itu nanti kita menjelaskan, kita baca syarahnya. Wa kadza li Abi Dawud an Abi Qatadah nahwuhu, dan demikian menurut Abu Dawud dan Abu Qatadah hadis yang serupa, yang sama dengan penjelasan Imam Syafi'i dari hadis Abu Hurairah. Bisa difahami maksud perkataan dari hadisnya, konteksnya? Kita lanjutkan dengan syarahnya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan terlarang untuk sholat pada waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis ini, kecuali untuk sholat fardu dan sholat sunnah yang punya
sebab. Masih ingat penjelasan kemarin? Jadi waktu-waktu yang terlarang itu kecuali dalam kondisi pertama sholat fardu yang kamu kelewatan. Kan subuh itu yang terbaik itu pada waktu, masih ingat apa? Sholat subuh yang paling benar itu pada waktu masih gelap sampai antara yang satu dengan yang lainnya tidak kelihatan kalau tidak menggunakan lampu. Itu sholat subuh yang paling benar. Tapi kalau misalkan terjadi kamu kesiangan, bangunnya sudah masuk matahari terbit, itu kan waktu yang dilarang. Nah itu bukan kesiangan, kelewatan kalau itu. Jadi ada perbedaan antara kesiangan dengan kelewatan. Kalau kesiangan itu masih masuk di dalam waktu subuh, tapi sudah hampir habis, itu namanya kesiangan. Tapi kalau mataharinya sudah terbit, sudah habis, itu bukan kesiangan tapi kelewatan. Nah misalkan kamu kelewatan, nah itu kan waktu yang diharamkan sholat subuh, kan tidak boleh mengerjakan sholat apapun. Nah tapi karena kamu kelewatan, kamu tetap wajib mengerjakan sholat subuh. Itu contoh kalau sholat fardu. Asar juga begitu. Misalkan tidur dari duhur, habis sholat duhur, kebangunnya 15 menit menjelang maghrib. Nah itu kan tidak boleh sholat kan. Nah tapi pada waktu itu kalau kamu belum asar, kamu tetap wajib mengerjakan asar. Nah kalau sholat sunnah, ya tentunya yang karena ada asbab seperti tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Yang kedua, dilarang menguburkan jenazah pada waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis ini. Waktu yang pertama yaitu waktu di mana, masih ingat nggak tadi? Pertama, terbitnya matahari sampai mulai meninggi. Alasannya kenapa? Kan belum dijelaskan alasannya. Alasannya karena sebetulnya kemarin sudah dijelaskan. Waktu terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, menjelang tenggelamnya matahari, itu dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa perlambang dari tanduk setan, di mana ada sebagian orang musyrik yang ibadahnya itu pada waktu-waktu tersebut, sehingga dilarang mengerjakan sholat dan secara otomatis tidak dianjurkan untuk menguburkan jenazah pada waktu tersebut. Nah kemudian kalau pas siang hari, karena kan panasnya sangat terik, sangat menyengat, nah otomatis akan membuat yang menguburkan menjadi kesulitan kan gitu. Dikhawatirkan justru membawa mudarat, sehingga hendaknya menunda, kan tidak lama, kurang lebih sekitar setengah jam. Dan sejauh ini saya tidak pernah nemuin ada orang dikuburkan beduk-beduk. Itu tidak pernah ketemu. Biasanya asar, pagi, malam tidak apa-apa. Misalkan wafat jam 11 malam, mau langsung dikuburkan tidak masalah. Justru malah bagus, karena kalau memang sudah tidak ada keluarga yang ditunggu, jenazah itu harus disegerakan untuk dimakamkan. Yang ketiga, boleh menguburkan jenazah pada waktu kapanpun selain 3 waktu di atas. Boleh menguburkan jenazah pada waktu malam dan siang, kecuali 3 waktu tersebut. Nah ini pengetahuan juga buat kalian. Misalkan nanti di lingkungan kalian ada yang wafat, mau dimakamkan pada waktu-waktu tiga waktu tadi itu, kalian bisa mengingatkan kepada masyarakat yang ada di situ untuk hendaknya menanti dulu, menunda dulu, walaupun hanya 30 menit gitu. Dalilnya apa? Pokoknya ada di dalam kitab Bulughul Maram. Bunyi hadisnya gimana? Saya tidak hafal. Dan terus gimana caranya? Tonton YouTube. YouTube-nya apa yang ditonton? Koko Ustadz Official ya. Yang belum subscribe cepat subscribe ya. Selanjutnya, yang keempat, waktu zawal. Apa itu waktu zawal? Waktu itu Syawal. Zawal itu tergelincirnya matahari itu kapan? Duhur ya. Waktu zawal, saat matahari tergelincir ke barat, adalah waktu terlarang sholat kecuali pada hari Jumat. Jadi ternyata ada pendapat dari Imam Syafi'i, salah satu pendapat dari madhab Hambali, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, selain waktu pagi dan
sore ada satu pendapat bahwa ba'da sholat duhur, setelah ba'diyah duhur itu tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah yang lainnya. Ada sebagian pendapat, makanya kan jarang sekali ada orang mengerjakan sholat-sholat sunnah di luar ba'diyah duhur pada waktu zuhur. Biasanya sholat sunnah itu banyak dikerjakannya ba'da isya sampai menjelang subuh. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Ya. Bagaimana hukumnya jika menguburkan jenazah di waktu yang tidak diperbolehkan tadi? Kalau dalam kondisi darurat, tentunya tidak ada hukum ya, tidak ada masalah. Kan kita harus lihat konteksnya dulu. Karena sesuatu hukum itu dalam kaidah fikih, semua hukum itu pada dasarnya adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya atau ada dalil yang menghalalkannya. Juga sebaliknya, sesuatu yang haram bisa berubah jadi halal kalau ada dalil yang membuat dia menjadi halal. Seperti satu contoh, makan babi itu haram. Ini yang paling masyhur, yang paling populer ya. Makan babi haram, masuk tengah hutan tidak ketemu makanan selama 2 minggu. Nah setelah 2 minggu ketemu satu cuma daging babi, yang lainnya nggak bisa dimakan, daun-daunan dimakan racun semua. Kalau nggak makan babi mati. Maka pada saat itu status keharaman babi itu bisa menjadi halal karena dalam kondisi darurat. Tetapi ketika mau babinya sudah dipanggang, sudah dimasak, mau dimakan kok tiba-tiba ada ayam lewat, maka babi ini seketika itu juga kembali statusnya menjadi haram. Sama, menguburkan jenazah pada waktu-waktu yang dilarang itu lihat dulu konteksnya. Ada nggak faktor-faktor pendukung yang membuat jenazah itu memang harus dimakamkan pada saat itu juga? Misalkan dalam kondisi yang berkonflik, dalam kondisi perang misalkan. Nah, waktu itu hanya waktu yang paling aman pada waktu itu dan harus dipercepat untuk menguburkan jenazah, maka tidak ada masalah di situ. Atau misalkan dalam cuaca yang sangat ekstrim. Nah, kebetulan baru cuacanya stabil pada waktu yang dilarang dan dikhawatirkan berpotensi cuacanya kembali ekstrim, maka dibolehkan pada waktu itu. Tapi kalau tidak ada kondisi apapun, tidak ada, maksudnya tidak ada hal apapun yang membuat darurat, maka tidak diperbolehkan. Nah, yang namanya tidak diperbolehkan, sebagian ulama ada yang memakruhkan, sebagian ulama ada yang mengharamkan. Tapi kalau kita kepingin lebih selamat, jauh lebih baik hindari yang dilarang, walaupun itu statusnya belum jelas apakah makruh atau haram. Tapi pokoknya yang namanya dilarang itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Ada? Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, bahagia, mendapatkan rezeki yang barokah dan melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya karena bodoh ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.